Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran untuk Magic Emperor ya kali ini. Untuk yang nungguin Tales of Draemon and God ini masih belum ada kabar. Kayaknya Matt Snell ini emang lagi males buat ngerjain light novelnya. Jadi nggak cuma Tales of Draemon and God tapi juga yang lain seperti Star Martial God Technique. Itu juga sampai saat ini, sampai detik ini belum ada updatean terbaru. Ya nggak tahu ya, ini udah 2 bulan lebih, maunya gimana nggak tahu, mungkin ngajak gelut kali ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau gelut sama Matt Snell boleh langsung ke Cina sana. Oke, ya kita spoilerin apa yang sudah ada dulu ya. Kita spoiler untuk komik Magic Emperor. Seru banget malam ini telat, ini aja udah jam 7 lewat. Gua baru mulai rekaman, lalu nanti otomatis rendering dan editing segala macam. Ya kayaknya malam ini nggak kekejar. Ya let's see aja lah, kita akan coba. Semoga masih kekejar. Oke ya, terima kasih untuk abang-abang yang setia nyawer Mimin. Ya, memberikan semangat kepada Mimin. Dan kalau misalnya ada yang mau ikutan nyawer boleh banget. Klik link yang ada di kolom deskripsi. Itu ada link Saweria, nanti bisa ya nyawer seikhlasnya. Atau kalau misalnya mau nggak kepotong-potong, boleh banget juga transfer lewat Bank BRI ya yang ada di kolom deskripsi, nanti gua kasih. Gitu, dan kita lanjut aja kali ya. Sorry kalau misalnya di belakang ada background hujan, nggak tahu kedengeran apa nggak nanti waktu diedit. Tapi yang jelas ini sekarang posisi lagi hujan. Dari tadi mau rekaman juga pas hujan, jadi ya udahlah. Karena udah jam segini terobos aja, kalau misalnya kedengeran ada suara hujan, anggap aja sebagai backsound gitu kali ya. Oke, langsung kita lanjutkan ke part 19. Jadi di part 18 kemarin itu diceritakan kalau si Zofan ini kedatangan keempat jenderal itu ya, yang mana itu sebenarnya utusan dari Dugu Zantian untuk apa ya istilahnya, untuk mengawasi klan Duo itu sendiri gitu ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan lagi kelanjutan ceritanya. Selamat menikmati, semoga suka. 3 hari kemudian, Zofan berada di sebuah ruangan kecil dan secara pribadi dia saat ini sedang melatih Yunhai. Tiba-tiba, bumi bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Zofan menyadari ini adalah harinya. Dia pun kemudian bergegas keluar dan melihat kondisi di luar. Zofan saat ini terkagum, matanya tampak berbinar dan dia berkata, memang Menteri Dugu itu pantas mendapatkan gelar sebagai Dewa Perang Tianyu atau Kekaisaran. Zofan kemudian tiba-tiba berdiri dan berteriak, semua orang bersiap untuk penyambutan, kebangkitan klan Duo sudah dekat. Baik, kata semua orang yang berada di luar pintu dan menjawab serempak. Zofan melihat Yunhai dengan senyuman jahatnya. Setelah ini, neraka akan menantimu. Maafkan aku jika aku bersikap kasar, kata Zofan. Yunhai tanpa ketakutan dan dia pun kemudian berkata, Kak Zofan, apa kita benar-benar harus melakukan ini? Kata Yunhai. Zofan tertawa kemudian dia berkata, apa maksudmu? Tentu saja kita harus melakukan ini demi klan Duo. Kita akan berpindah di luar kota Wingcase. Di sana Dewa Perang Dugu bersama dengan keempat jenderalnya telah menunggu di depan gerbang kota Wingcase. Tampak barisan prajurit saat ini terbentang sejauh mata memandang. Sedikit mengulik tentang si Dewa Perang ini ya, dia adalah orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat besar. Sesungguhnya dia bukanlah yang terkuat di kekaisaran jika dinilai dari kekuatan individu. Bahkan mungkin itu dia menjadi yang terlemah di antara Perdana Menteri lainnya dari segi kultivasinya ya. Tapi karena kemampuan memimpin dan pergerakan prajuritnya itu membuat dia tak terkalahkan. Bahkan kekuatan Pak Tua ini tuh jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Perdana Menteri Zhuge Chanfeng. Jadi kalau dari keseluruhan pasukannya itu kayak gitu. Keempat jenderal itu menyambut kedatangan dari tuannya. Mereka segera membungkuk dan memberikan penghormatan. Dugu Zantian mengangguk sedikit dan berkata, bagaimana situasinya? Tampaknya keluarga Luo saat ini masih baik-baik saja. Lapor Menteri, saat ini klan Duo baik-baik saja,
kata Du Gufeng sambil mengepalkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Du Gusantian mengangguk dan menghela nafas lega. Baguslah jika seperti itu. Lalu, apakah tidak ada orang yang membuat keributan pada klan Luo akhir-akhir ini? Du Gufeng kemudian menjawab, sebenarnya sebelum kami datang, sepertinya klan Luo telah diserang oleh beberapa orang. Setelah mengatakan itu, tampak juga di wajah Du Gufeng kalau dia itu sebenarnya tidak benar-benar yakin akan hal itu. Kemudian, Zantian tampak terkejut dan menatap mereka berempat. Apa yang terjadi pada mereka? Berapa banyak korban jiwa? Dan siapa yang telah menyerang mereka? Apakah mereka semua sudah tertangkap? Apa kepala klan Luo baik-baik saja? Kata Zantian yang tampak panik. Zantian mengajukan serangkaian pertanyaan itu kepada mereka berempat, dan mereka berempat hanya bisa saling memandang, tetapi wajah mereka seperti telah menelan pil pahit. Maksudnya mereka sendiri tidak tahu apa yang ada di dalam. Kemudian mereka menjawab dengan serempak, "Maafkan kami Menteri, kami juga tidak tahu rinciannya." Ya mau bagaimana lagi? Memang mereka itu tidak diizinkan masuk oleh Zovan, jadi bagaimana mereka bisa mengetahui kondisi di dalam? "Apa?" teriak Du Gusantian marah. Lalu kemudian dia berkata lagi, "Apa maksudnya kalian tidak mengetahui detailnya? Bukankah aku menyuruh kalian datang lebih awal untuk membantu mereka dan mengawasi mereka? Ada apa dengan kalian ini? Ini pertama kalinya kalian berempat benar-benar tidak berguna." Kemudian Zantian melanjutkan kata-katanya, "Sepertinya akhir-akhir ini kalian terlalu banyak mendapatkan kemudahan. Setelah ini, kalian harus didisiplinkan lagi dan mengikuti wajib militer." Kata-kata dari Zantian ini dipenuhi dengan aura membunuh yang menekan mereka berempat. Du Gulin tampak ketakutan, lalu kemudian dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Menteri, mohon untuk tetap tenang. Tolong dengarkan penjelasan kami terlebih dahulu." Kemudian dia menjelaskan semua cerita itu dari A sampai Z, dari awal mereka datang sampai mereka ditolak oleh Zovan. Tentu saja, setelah mendengar ini semua, Zantian terkejut setengah mati. "Apa? Ada formasi tingkat 5 di kota terpencil seperti ini?" kata Zantian, benar-benar kehabisan kata-kata. Kemudian dia bergumam, "Tidak heran jika Yang Mulia sampai memanggilku hanya untuk melindungi kota kecil seperti ini." Dia pun menghela nafas panjang. Kemudian Zantian memandang keempat orang itu dan berkata, "Karena ada formasi tingkat 5 di sini, sangat masuk akal jika kalian berempat sampai tidak bisa masuk. Aku tidak bisa menyalahkan kalian tentang ini, jadi maafkan aku sebelumnya." "Menteri, siapa yang mengatakan kalau kami tidak bisa masuk? Jika bukan karena saudara tertua yang mencegahku, aku pasti sudah menghancurkan dan masuk ke dalam," kata Du Guhao. Mata Zantian memerah, dia berteriak, "Apa kau bodoh? Kaisar meminta kita untuk melindungi tempat ini, dan kau malah mau merusaknya? Apa kau mau kepalamu kupenggal sekarang juga?" kata Zantian sambil marah-marah. Merasakan itu, Hao menjadi takut. "Menteri, maafkan saya hanya sangat kesal pada pelayan keluarga ini. Dia begitu sombong dan bahkan tidak membiarkan kami untuk masuk," kata Huo membela diri. Ketika jenderal lainnya melihatnya dan di dalam hati mereka tertawa karena kecerobohan Huo itu. Kemudian Du Gulin kembali berkata, "Menteri, pelayan klan Luo itu berkata bahwa dia tidak akan mengizinkan kami masuk sampai Anda datang. Saya pikir pasti ada sesuatu yang sedang dia persiapkan sembari menunggu kedatangan Anda." Memang Du Gulin ini memiliki pemikiran yang tajam. Dia bahkan bisa memperkirakan sedikit rencana dari Zovan. Zantian kemudian tertawa keras setelah mendengar hal ini. "Awalnya aku kemari hanya karena permintaan dari Kaisar dan berniat untuk menetap sebentar di sini. Siapa yang mengira aku akan mendapatkan kejutan seperti ini?" Setelah itu Zantian berjalan dan kembali berkata, "Karena menurut kesaksian para jenderal, tentara tidak diizinkan masuk karena bisa mengganggu kedamaian warga, maka kalian semua dirikanlah tenda sejauh 10 mil di tenggara tempat ini." "Baik," kata seluruh pasukan membungkuk serempak, tak terkecuali keempat jenderal itu. Du Guo kemudian mendekati Zantian dan mengingatkan, "Menteri,
Pelayan klan Luo itu sangatlah berhati-hati, jadi Anda tidak boleh terpancing emosi saat dia tidak mau menjawab pertanyaan Anda. Dan mungkin juga dia akan menjawab dengan kurang sopan. Maka mohon kontrol emosi Anda. Hah, apa menurutmu aku ini adalah orang tua yang pemarah? Kata Zantian sambil tersenyum dengan penuh hawa membunuh. Ya, memang sebenarnya Dukuho itu sangat memahami dan menyadari sikap temperamental dari atasannya itu. Dugulin kemudian berkata dengan pelan, "Saudara ketiga tidak perlu terlalu khawatir. Aku yakin kalau sebenarnya pelayan Zuo itu memiliki tujuannya sendiri, dan sebentar lagi kita akan memahaminya." Zantian pun tertawa. Di antara kalian berempat, memang Lin Er-lah satu-satunya yang paling teliti dan bisa melihat rencana tersembunyi dari pelayan ini. Aku pun yakin kalau pelayan ini pasti punya rencana tersembunyi untukku. Jadi kalau begitu, kenapa kita tidak pergi dan melihat apa sebenarnya rencana dari anak ini? Zantian tampak tertawa dan penuh dengan semangat. Setelah itu, Menteri Kekaisaran Dugu Zantian datang mengunjungi kepala klan Luo. Kata Zantian menghadap ke arah gunung angin hitam. Kata-kata itu berdengung dan menyebabkan gelombang fluktuasi yang menyebar dengan cepat. Dan formasi naga beracun secara bertahap pun mulai menghilang. Samar-samar mulai terlihat sosok Zofan yang keluar dari formasi itu. Hanya saja, sekarang wajah Zofan dipenuhi dengan rasa hormat dan sangat berbeda jika dibandingkan ketika keempat jenderal itu datang. Zofan membungkuk dan berkata, "Pelayan klan Luo, Zofan merasa terhormat bisa menemui Menteri Dugu Zantian bersama dengan keempat jenderal." Melihat ini, Zantian tersenyum. Dia kemudian berkata, "Oh, apakah ini pelayan klan Luo? Aku dengar bahwa Anda itu sangat berhati-hati hingga tidak mengizinkan keempat jenderalku masuk. Lalu, apakah kali ini Anda tidak cemas kalau aku bukanlah yang asli?" Kata Zantian sambil menggoda Zofan. Namun Zofan tidak menanggapinya dengan serius. Dia hanya pura-pura bodoh dan berkata, "Menteri Dugu adalah dewa perang. Siapa yang bisa berpura-pura menjadi Anda? Sekalipun Anda merubah penampilan Anda dan menyamar, Anda tidak akan pernah bisa memalsukan aura yang sangat luar biasa ini. Bahkan, jika Anda bisa memalsukan aura Anda tidak akan pernah bisa memalsukan aroma seorang yang telah mengabdikan dirinya di medan perang." Setelah itu, Zofan terus memuji Zantian, hingga Zantian mulai merasa muak. Dia kemudian berkata, "Cukup, aku sudah mengerti," kata Zantian menghentikan ocehan Zofan. Awalnya Zantian itu memang berniat menggoda Zofan dan berniat untuk menyelidiki maksud tersembunyi dari Zofan. Tapi justru Zofan mengalihkan semuanya dan menghindari perbincangan yang sebenarnya diarahkan oleh Zantian. Keempat jenderal pun sampai tercengang setelah mendengar ini. Tak satupun dari mereka yang mengira kalau Zofan bisa berubah seperti ini. Zofan sangatlah berbeda dengan apa yang mereka temui beberapa hari sebelumnya. Zantian kemudian menatap Zofan dalam-dalam dan dia berkata, "Ya, benar-benar luar biasa. Ternyata ada orang hebat yang bersembunyi dan menjadi pengurus keluarga kecil di Kekaisaran. Aku benar-benar dibuat kagum olehmu. Sekarang, apakah aku bisa menemui kepala keluarga Luo?" kata Zantian. Zofan pun sambil membungkuk dengan hormat dia berkata, "Tentu saja, kami telah menunggu kedatangan Anda hari ini." Lalu setelah itu Zantian berjalan melewati Zofan dan diikuti oleh keempat jenderal. Saat Dugu Hou melewati Zofan, dia pun berkata dengan sombongnya, "Sekarang kau tahu kalau kami ini asli kan? Apakah kau pikir kami adalah samaran?" Zofan tersenyum dan dia berkata, "Tentu saja Anda adalah yang asli. Maafkan saya sebelumnya tidak bisa mengenali Anda. Itu adalah murni kesalahan saya," kata Zofan dengan rendah hati. Ya, ini sebenarnya hanyalah acting dari Zofan gitu ya. Lalu setelah itu Dugulin menoleh dan menatapnya dalam-dalam. Dia tampak merenung sejenak, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dugulin berpikir kalau mungkin saja di masa depan Zofan itu bisa menjadi Suge Changfeng yang lainnya.
Lalu Menteri Dugu telah sampai. Sofan memimpin keempat orang itu untuk melewati formasi naga beracun. Saat mereka telah sampai di kota, mereka disambut dengan teriakan, "Jangan malas-malasan, gerakkan semua tubuhmu. Kau jangan cuma seperti itu. Bergerak terus." Suasana di sana sekarang terlihat seperti kamp perang, dan semua orang yang ada di sana tampak berlatih dengan tekanan yang besar dari Komandan Pang dan yang lainnya. Sofan tersenyum dan berkata, "Maafkan kami, Menteri. Mohon untuk tidak tersinggung. Karena belakangan ini kami seringkali diserang oleh para gangster, jadi kami mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Sehingga mohon maaf juga jika sambutan kami kurang hangat. Semua orang di sini saat ini telah berlatih tanpa henti siang dan malam demi keamanan klan Luo ini sendiri. Dan jika boleh sedikit egois, mungkin nanti Menteri bisa memberikan bimbingannya secara khusus pada para penjaga di sini." Setelah mengatakan itu, Sofan tampak membungkukkan badannya. Zantian merenung sejenak. Dia benar-benar dibuat penasaran dengan klan kecil ini. Sebenarnya apa yang membuat Kaisar sangat memperhatikan klan kecil seperti ini? Bahkan hingga dia yang sebelumnya ditugaskan di perbatasan sampai harus bergegas ke tempat kecil ini. Sepanjang jalan menuju aula klan Luo, mereka bisa melihat kondisi klan Luo sekarang. Mereka benar-benar dibuat terkejut karena sepanjang jalan mereka tidak bisa melihat satupun bangunan yang masih berdiri. Yang tersisa saat ini hanyalah kamp-kamp pelatihan dan para laki-laki yang sedang berlatih. Semuanya telah diratakan dengan tanah. Ya, ini sebenarnya adalah pengaturan yang dibuat oleh Sofan sendiri. Dalam 3 hari sebelumnya, dia memang sengaja meminta semua orang untuk menghancurkan bangunan yang ada di sana hanya untuk menarik perhatian dari Dugu Zantian. Benar saja, setelah Zantian melihat ke sekeliling, dia benar-benar merasa tersentuh. Melihat hal ini tentu saja Sofan merasa senang, dan dia tersenyum sambil terus memimpin mereka ke aula klan Luo. Saat ini di halaman klan Luo, di sana terlihat Komandan Pang yang sedang melatih para junior baru, yang mana mereka kebanyakan adalah anak-anak. Melihat ini tentu saja Zantian merasa tersentuh lagi. Bagaimana tidak, dia sudah sedari kecil berada di medan perang. Dan ketika melihat anak-anak ini begitu serius dalam berlatih, ini otomatis membuat hatinya tergerak. Dia tidak pernah berpikir kalau akan ada keluarga kecil yang memiliki anak-anak sehebat ini. Tetapi apa yang tidak diketahui oleh Zantian sebenarnya adalah anak-anak itu berlatih di bawah tekanan teknik kultivasi jalan iblis, yang mana bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh maka mereka akan berubah menjadi tulang dan otot ataupun urat mereka akan benar-benar hancur karena teknik ini. Sesungguhnya anak-anak ini berjalan di atas seutas tali, jadi bagaimana mungkin mereka tidak serius dengan latihannya. Sofan dengan suaranya yang sedikit terlihat sedih, dia berkata, "Ini benar-benar menyedihkan. Kami hanyalah keluarga kelas 3 dan kami baru saja terkena musibah, hingga menyisakan sedikit orang tua dan anak-anak yang mana mereka harus dipaksa untuk berlatih siang dan malam. Ini benar-benar sangat menyedihkan dan tidak layak ditunjukkan pada Menteri. Jadi mohon maafkan saya." Zantian buru-buru berkata, Tidak, kamu tidak benar akan hal ini. Memang di sini banyak anak-anak yang belum memiliki kultivasi yang baik, tapi dari mata mereka aku bisa melihat kalau mereka memiliki keteguhan hati yang sangat kuat. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi pilar keluarga yang kuat. Pelayan Zuo tidak perlu khawatir. Orang tua ini juga akan membantu mengembangkan mereka di masa depan. Sofan tidak bisa berkata-kata lagi, dia hanya tersenyum dan menanggapi kata-kata menteri. Kalau memang begitu, bagaimana jika Anda memberi kami sedikit nasihat, kata Sofan. Zantian kemudian berkata, itu tidak dibutuhkan. Di hadapan klan Luo, bahkan orang tua ini tidak akan berani untuk mencari masalah. Sekarang, orang tua ini ingin bertemu dengan kepala keluarga klan Luo. Aku benar-benar ingin menemui orang yang berada di balik semua ini. Klan Luo yang memiliki arai tingkat 5 dan bisa melatih anak-anaknya seperti ini, aku benar-benar berharap bisa bertemu dengannya secara langsung. Begitu kata-kata itu keluar, tentu saja Dugu Feng dan yang lainnya dibuat sangat terkejut.
Karena orang tua ini sebenarnya adalah orang yang sangat mereka kagumi. Bagaimana tidak, dia adalah ayah angkat mereka sendiri. Tapi saat ini dia sampai menundukkan kepalanya untuk bertemu dengan kepala keluarga klan kelas 3. Ini adalah suatu hal yang tidak biasa. Melihat hal ini, Zovan pun menyeringai. Dia kemudian mengangguk dan berkata, "Karena menteri sangat bersemangat, mari ikuti saya untuk bertemu dengan kepala keluarga. Saya yakin dia saat ini juga pasti sangat senang dan ingin bertemu dengan Anda secepatnya." Saat mereka berjalan menuju ke pusat, tiba-tiba terdengar lantunan bacaan yang terdengar familiar di telinga Dugu Zantian. Zantian pun berhenti sejenak lalu berkata, Bukankah ini adalah seni perang? Sebuah paragraf dalam strategi awal. Siapa sebenarnya yang membaca buku perang?" Mendengar itu, Zovan pun tampak memukul kepalanya. Dia berkata, "Wah, maafkan saya hampir lupa. Tuan muda telah menghabiskan 10 jam di atas kuda untuk berlatih tanpa istirahat." Zovan pun segera berbalik dan menuju ke tempat anak itu. Kelima orang itu tampak terkejut dan kemudian mengikuti Zovan dari belakang. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah halaman, di mana di sana ada seorang anak muda yang saat ini sedang membaca buku di atas kuda. Zantian sekali lagi dibuat terkejut. Dia kemudian bertanya, "Pelayan Zuo, apa ini?" "Itu adalah tuan muda klan Luo kami, Luo Yunhai." Sambil tertawa, Zovan pun mengatakan lagi, "Kami di klan Luo sangat menghormati nama dewa perang Tian Yuan. Karena itu sudah menjadi kebiasaan bagi kami untuk berlatih sejak dini dan mengikuti kegiatan militer, terutama tuan muda. Dia benar-benar sangat mengagumi Anda dan bercita-cita untuk menjadi ajudan Anda di masa depan." Zantian pun tampak bingung. Kenapa kepala keluarga klan Luo ini begitu keras pada anaknya sendiri? Belum lagi kenapa dia ingin membuat anaknya mengikuti dia. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh kepala keluarga klan Luo ini? Zantian terus bertanya-tanya di dalam pikirannya. Setelah itu Zovan pun berkata, "Menteri, andaikan di masa depan tuan muda kami mendatangi Anda, apakah Anda mau menerimanya?" Dengan cepat Zantian pun berkata, "Tentu saja, anak muda yang bersedia berkontribusi untuk kekaisaran dan bertarung di medan perang itu akan menjadi sebuah kebanggaan untukku," kata Zantian dengan penuh percaya diri. Zovan pun tersenyum dan berkata, "Baguslah kalau begitu." Dia kemudian berjalan mendatangi Yunhai dan berkata, "Tuan, apa yang Anda lakukan sekarang? Menteri Zantian mau menerima Anda. Jadi sekarang pergilah dan tuangkan secangkir teh untuknya." "Baik," kata Yunhai dan dengan riang dia berlari ke belakang. Zantian sedikit linglung, dia kemudian bertanya, "Pelayan Zuo, apa itu barusan?" Zovan pun berkata, "Menteri tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tuan muda saya memang sangat ingin menjadi ajudan Anda di masa depan. Jadi sangat wajar jika dia menjadi sangat bersemangat." Zovan pun tampak sangat bahagia saat ini, meski sebenarnya ini semua adalah rencananya dari awal. Saat itu tiba-tiba terdengar suara, "Menteri Dugu, apakah ini benar-benar Anda?" Teriakan dari seorang wanita memecahkan semua lamunan yang ada di sana. Zantian pun menoleh dan melihat ke arah Yuncang yang saat ini entah dari mana dia muncul. Zovan pun tersenyum melihat hal ini. Melihat akting dari Yunchan yang sangat bagus, dia pun merasa puas. Dugu Zantian pun berkata, "Pelayan Zuo, siapa dia?" Maafkan saya, beliau adalah nona tertua kami yaitu Luo Yuncang." Zovan kemudian berjalan ke dekat Yuncang dan menjelaskan semuanya. Ketika Yuncang mendengar apa yang dikatakan oleh Zovan, matanya pun menjadi cerah dan dia pun tampak sangat gembira sekarang. Zovan pun tersenyum dan kembali dia berkata, "Oke Nona, tolong kontrol diri Anda. Tetap tenang." Yuncang pun langsung bersikap anggun lagi. Dia kemudian memberikan hormat sekali lagi pada Zantian dan keempat jenderal lainnya. Melihat hal ini, keempat jenderal pun sangat tersepona oleh Yuncang. Apalagi Dugu Huo, dia benar-benar dibuat kelepak-kelepak olehnya. Zovan menatap Dugu Zantian lagi dan berkata, "Menteri Dugu, hari ini Anda sudah menerima tuan muda kami untuk bergabung dengan Anda. Ini adalah sebuah kegembiraan yang tidak tergantikan. Tapi
Bagaimana jika kita tambahkan kebahagiaan ini dengan sebuah pernikahan? Apa? Pernikahan? Semua orang pun tercengang. Kemudian saat keempat jenderal itu melihat Luo Yunchang, wajah mereka pun tampak memerah. Zantian mengelus jenggotnya lalu kemudian memandang Yunchang yang saat ini tampak malu-malu. Dia kemudian berkata, "Tapi aku tidak tahu apakah kepala keluarga klan Luo akan setuju dengan hal ini." Yunchang buru-buru menjawab, "Tidak perlu khawatir, ayah saya pun pasti sangat setuju. Ini adalah harapan selama berpuluh-puluh tahun. Semoga ini bisa menjadi kenyataan," katanya. Zantian melihat keempat orang di sampingnya lagi dan melihat bahwa mereka berempat tampak sedikit malu tetapi tidak ada yang keberatan. Terutama anak ketiganya yaitu Du Guo. Wajahnya kini memerah seperti mau meledak. Zantian memikirkan keempat jenderal itu adalah anaknya sendiri meski sebenarnya mereka adalah anak angkat. Tapi dia sudah menganggapnya sebagai anak kandungnya. Dan sekarang mereka sudah lama berada di medan perang bersama dengannya. Mungkin hari ini adalah saatnya untuk memiliki seorang istri. Setelah itu Zantian pun berkata, karena kepala keluarga Luo bersedia, tentu saja orang tua ini juga merasa sangat bahagia. Begitu Zantian mengatakan ini, keempat jenderal tampak sangat gembira. Mereka tidak sabar siapa ya kira-kira yang akan mendapatkan wanita secantik Yunchang. Sofan pun tersenyum penuh arti. Tampaknya semua rencananya telah berjalan dengan lancar. Setelah itu, Yunhai pun kembali dengan membawakan semangkuk teh. Melihat itu, Sofan pun mengangguk dan Yunhai pun segera berlutut lalu memberikan mangkuk teh itu kepada Zantian. Hari ini Zantian merasa sangat bahagia. Melihat disuguhi teh, dia segera menenggak tehnya dengan penuh semangat. Setelah itu, tiba-tiba suara Yunhai terdengar sangat keras memecahkan semua kegembiraan itu. "Anak laki-laki Luo Yunhai menyambut ayah angkat," katanya. "Hah?" Zantian yang meneguk teh memuncratkan semua teh yang ada di dalam mulutnya. "Kamu, apa yang barusan kamu katakan?" kata Zantian dengan panik. Keempat jenderal pun bernasib sama. Mereka semua terkejut akan hal ini. Mereka berpikir sejak kapan ayah angkatnya ini mengangkat Yunhai sebagai anak. Padahal sebelumnya dia hanya menyetujui pernikahan dengan klan Luo. Yunhai kemudian dengan hormat mengepalkan tangannya dan berkata, "Bukankah Anda sudah menyetujui pernikahannya? Itu artinya Anda adalah ayah angkat saya, bukan?" Sofan pun tertawa dan dia berkata, "Benar. Bukankah menteri baru saja menyetujui pernikahan itu? Kenapa Anda begitu terkejut karena hal ini?" Mata Zantian membelalak, dan saat ini dia terdiam untuk beberapa saat sebelum dia bisa bereaksi kembali. Dia akhirnya menyadari, sebelumnya Sofan itu memberikan proposal pernikahan, tapi dia tidak mengatakan siapa yang akan menikah. Saat Yunhai menjunjungnya sebagai ayah angkat, ini juga merupakan salah satu bentuk pernikahan. Ya, ini adalah tradisi ya Bor ya, jadi jangan bingung. Beda dengan orang Jawa dan yang lainnya, karena ya ini namanya tradisi. Jangan tanya, karena aneh juga bingung. Gitu ya. Jadi kalau di sana nggak tahu gimana ceritanya. Jadi menikah di sini itu tidak selalu dalam bentuk pernikahan antara cowok dan cewek gitu ya. Tetapi pernikahan itu juga bisa berupa pengangkatan anak. Ya, jadi itu juga disebut sebagai pernikahan di komik ini gitu. Ya, itu yang bisa aneh tangkap. Kalau misalnya ada yang mau koreksi, boleh banget tulis di kolom deskripsi. Jadi nanti minggu depan mungkin bisa gua revisi gitu ya. Oke, lanjut. Mereka semua salah sangka karena Yunchang yang ada di sana semua orang berpikir kalau Yunchang lah yang akan menjadi mempelainya. Ini adalah salah mereka sendiri karena mereka tidak menanyakan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi mempelai pernikahan itu. Mereka semua terlalu ceroboh dan termakan umpan dari Sofan. Zantian saat ini tampak memegangi kepalanya sambil melihat Sofan yang tersenyum masam. "Jadi inikah yang Anda maksud sebagai pernikahan?" kata Zantian. "Tentu saja, memangnya apalagi yang Anda pikirkan?" kata Sofan dengan santai. Padahal kupikir Zantian tampak memandangi Yunchang. Dia merasa otaknya seketika penuh. Sedangkan keempat jenderal yang lainnya pun tampak sangat marah. Tapi Zantian tidak berdaya. Dia kemudian berkata dengan lirih,
"Ya sudahlah, ini sudah terjadi," katanya. Mendengar ini, wajah Du Gufeng seolah runtuh. Melihat sosok ayahnya yang selalu tangguh, ternyata saat ini dia jatuh ke dalam permainan Zofan. Saat orang ini terpuruk, Zofan pun justru tampak semakin gembira, bahkan sampai dia bertepuk tangan. Kemudian dia berkata, "Bagus sekali, Tuan Muda. Selamat untuk Anda karena Anda sudah mendapatkan ayah angkat yang baru. Maka sekarang, segera berilah ayah angkat 3 kali ketukan." "Baik," kata Yunhai sambil berteriak. Dia kemudian membungkuk dan dengan gembira dia mengetuk 3 kali. Zantian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tampak bingung dan pusing. Kemudian, sekarang dia berkata, "Yunhai, jika kamu mengakuiku sebagai ayah angkat hari ini, maka kamu harus mematuhi aturan dari keluargaku. Pertama, kamu harus bisa membedakan hal-hal yang berbau privat ataupun publik. Selama aku memakai baju besi ini, kamu harus memanggilku sebagai menteri, bukan ayah angkat. Jika kamu melanggar, maka kamu akan dihukum sesuai dengan peraturan militer. Dan aku juga tidak akan berpihak pada siapapun ataupun membelamu. Sisanya nanti kamu bisa bertanya kepada mereka berempat." "Baik, ayah angkat. Maafkan saya. Maksud saya, laksanakan menteri," kata Yunhai sambil mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Zantian pun mengangguk dan berkata, "Ada satu lagi yang harus kamu ingat. Meski aku adalah ayah angkatmu, kamu tidak boleh menggunakan namaku untuk membuat masalah di masa depan. Jika sampai aku mengetahuinya, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dariku." "Baik, menteri," kata Yunhai sambil tersenyum lebar. Zofan pun tertawa kecil. Dia menatap Zantian dan berkata, "Selamat kepada menteri telah menerima seorang putra yang pandai. Saya percaya bahwa Anda tidak akan pernah kecewa jika menerima tuan muda kami." Selanjutnya Zofan memandang Du Gufeng dan dia pun tersenyum lalu berkata, "Selamat juga kepada keempat jenderal. Karena saat ini Anda telah mendapatkan saudara laki-laki yang baru. Sekarang saya harap di masa depan keempat jenderal akan menjaga tuan muda kami dengan baik." Tawa Zofan. Du Guo sangat marah. Dia mengutuk dalam hati. Mereka berempat itu sudah banyak dan tidak perlu lagi menambah saudara. Yang mereka butuhkan saat ini adalah seorang istri yang cantik. Meski kemarahannya memuncak, tapi saat ini dia tidak bisa melakukan apapun di hadapan Zantian. Apalagi Zantian saat ini sudah menerima keadaan ini. Melihat mereka yang tampak terpuruk, Zofan menoleh ke arah Yuncang dan kemudian mengacukan jempol kepadanya. Yuncang pun tersipu malu karena hal itu. Setelah itu, "Steward Zhuo," kata Zantian memecahkan perhatian semua orang. "Sekarang aku telah menerima Yunhai sebagai anak angkatku. Jadi, apakah aku bisa bertemu dengan kepala keluarga Luo?" Zofan pun tampak menghela nafas sejenak lalu kemudian dia berkata, "Baiklah kalau begitu. Sesungguhnya kepala keluarga juga pasti sangat menantikan saat ini untuk bisa bertemu dengan Anda. Tapi, mari kita lihat." Setelah Zofan mengatakan itu, Yunhai serta Yuncang pun tampak diliputi oleh kesedihan. Tentu saja kelima orang itu terkejut dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Zofan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berjalan menuju ke tenda yang jauh lebih besar. Mereka berempat tanpa menunggu mengikuti Zofan dari belakang. Setelah berjalan kira-kira 15 menit, mereka dibuat terkejut oleh Zofan sekali lagi. Di hadapan mereka berempat terdapat sebuah batu yang bertuliskan nama dari kepala keluarga Luo sebelumnya. Ya, itu adalah batu lisan. "Kepala keluarga, hari ini Menteri Dugu datang untuk bertemu dengan Anda. Tentunya Anda juga sangat senang karena Anda bisa bertemu dengan orang yang paling Anda kagumi." Zofan mengatakan itu dengan nada yang sedih. Dia pun saat ini berlutut serta menangis. Ya, tingkahnya seperti ini ya hanyalah acting ya. Dia hanya mencoba untuk menunjukkan kesetiaan dari seorang pelayan. Mata Luo Yuncang serta Yunhai memerah. Mereka pun menangis di tempat itu. Tapi mereka berdua menangis memang benar-benar menangis, bukan acting seperti Zofan. Melihat hal ini, Zantian dan keempat jenderal lainnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka tidak menyangka kalau penyerangan kota Wingcase sebelumnya akan merenggut nyawa dari kepala keluarga Luo.
Zantian kemudian menghela nafas dan dengan hormat meletakkan sebatang dupa di depan batu bertulis itu. Setelah itu Zantian berbalik dan menatap Zovan serta berkata, "Pelayan Zovan, apakah formasi tingkat 5 ini adalah peninggalan dari kepala keluarga Luo?" Zovan pun tersenyum dan dengan bangga dia berkata, "Tentu saja, meskipun kepala keluarga kami hanya memiliki basic kultivasi di alam penempaan tulang, tapi dalam bidang astronomi, geografi, dan formasi alkimia, dia adalah orang yang bisa menguasai di tahap yang sempurna. Sesaat sebelum kematiannya, beliau berhasil menyempurnakan formasi tingkat 5 ini. Jadi kepala keluarga Luo memang benar-benar jenius. Tidak heran jika Yang Mulia meminta aku jauh-jauh kemari untuk melindungi kalian." Tampak sekali kegembiraan di wajah Zantian. Zantian kemudian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya serta berkata, "Sayang sekali, jika saja kepala keluarga Luo masih hidup, aku benar-benar ingin merekrutnya untuk bergabung dengan Calveriku dan menjadikannya staf umum. Sayang sekali, dengan adanya dia seharusnya pertahanan kami akan menjadi lebih solid lagi dan tidak bisa ditembus oleh musuh." Setelah mengatakan itu, Zantian tampak termenung. "Ngomong-ngomong, kelompok mana yang telah menyerang klan Luo?" kata Zantian sekali lagi dengan mata yang dipenuhi dengan kemarahan. Ini wajar jika dia tidak tahu karena Zantian itu sebelumnya hanya dipanggil oleh kaisar tanpa mengetahui detail ceritanya. Menyadari hal ini, Zovan pun tersenyum di dalam hati. Dia merasa kalau ini sepertinya akan menjadi jauh lebih mudah. Kemudian dia kembali berakting dan berkata, "Jadi Anda tidak tahu siapa pelakunya? Mereka adalah orang-orang yang sangat kejam. Awalnya kami memiliki 100.000 anggota keluarga, tapi sejak penyerangan itu, kami hanya tersisa kurang dari 10.000 jiwa." Yunhai dan Yunchang pun ikut terlihat sedih mendengar apa yang dikatakan oleh Zovan, meski sebenarnya mereka tahu kalau itu hanyalah tipuan Zovan. Sekarang, mereka hanya bisa mendukung akting Zovan dari belakang. Zantian benar-benar tersulut api amarah. Dia pun berkata dengan tegas, "Di dalam kekaisaran yang aku jaga, siapa yang berani menghancurkan keluarga lain? Aku harus bertindak dan menghakimi mereka supaya ini tidak terjadi lagi, supaya kedamaian di dalam kekaisaran tetap terjaga." Yunhai pun berbalik dan berkata, "Ayah angkat, tidak, maksud saya, Menteri, tolonglah ulurkan tangan Anda untuk kami." Mata Yunhai saat ini dipenuhi dengan air mata. Yunchang pun melakukan hal yang serupa. Melihat kedua orang ini tentu saja Zantian merasa tidak tega. Dia pun berkata, "Jangan khawatir, orang tua ini akan menuntutkan balas untuk kalian." Zantian menjentikan lengan bajunya dan berteriak dengan keras. Du Gufeng mengambil kesempatan ini untuk meraih Yunhai serta Yunchang. Mata mereka kini tertuju pada Yunchang. Matanya kini tertuju pada Yunchang. "Jangan khawatir, karena Yunhai adalah adikku, jadi kamu juga adalah saudaraku. Sekarang kami tidak akan melepaskan para berandalan yang berani mengganggu klan Luo." Melihat gerakan dari Du Gufeng, ketiga yang lainnya hanya bisa ternganga, karena mereka tidak secepat Du Gufeng untuk mengambil kesempatan. Sekarang ketiga jenderal lainnya juga mau menarik hati Yunchang dengan sikap mereka berlomba untuk memegang Yunchang. Tentu Du Gufeng tidak tinggal diam, dia mencoba untuk menghalau mereka bertiga. Tapi tiba-tiba Zovan muncul di hadapan mereka. Dia menarik Yunchang dan memblokir mereka berempat. Kemudian dengan senyumannya yang menakutkan dia berkata, "Kami klan Luo sangat berterima kasih atas dukungan dari keempat jenderal. Maka mari bekerja sama dan saling mendukung." "Ya, tentu saja," jawab mereka berempat. Kini mereka semakin kesal dengan Zovan karena dia selalu mengganggu kesenangan mereka. Zantian mengamati ini, dia hanya bisa menghela nafas. Dia berkata dalam hati, bagaimana bisa dia menjaga kedamaian kekaisaran jika keempat anaknya ini malah ribut sendiri dan memperebutkan wanita. Dia kemudian menghembuskan nafas panjang. Dia harus segera memberikan bimbingan kepada keempat anaknya ini. Zantian kemudian berkata, "Steward Zuo, jadi siapa sebenarnya mereka? Dan di mana mereka sekarang? Beritahu aku, dan aku akan membawa seluruh pasukanku untuk membumi hanguskan mereka." Zantian mengatakan itu dengan penuh keagungannya. Zovan mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berkata, "Menteri Dugu memanglah seorang dewa perang. Aura Anda sangatlah luar biasa. Saya percaya
kalau Anda tidak akan terkalahkan dan Anda akan memberikan kedamaian di antara langit dan bumi. Tunggu. Jadi siapakah mereka? Zantian buru-buru memotong kata-kata dari Sofan. Sofan pun mengangkat kepalanya lalu berkata, "Lembah neraka. Apakah Anda bisa mengurusnya untuk kami?" Tentu saja dengan itu Anda tidak akan kesulitan, kan? Mendengar ini wajah Zantian langsung dipenuhi dengan keraguan. Ini akan jauh lebih sulit daripada melawan Yuzian Qicha. Ya itulah namanya susah. Yuzia Qicha itu adalah orang yang sering menyerang kekaisaran gitu ya, yang di perbatasan. Keadaan ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Lagi pula, lembah neraka adalah salah satu pilar. Jika mereka sampai dihancurkan, maka kekuatan ketujuh pilar juga akan melemah. Dengan begitu, maka perang dengan kekaisaran lain mungkin saja akan terjadi. Dugu Zantian tampak mengelus keningnya. Dia benar-benar tidak habis pikir akan semua kejadian dan berita yang ia terima hari ini. Sofan pun kemudian mengatakan dengan mata penuh harapan, "Menteri, saya tidak tahu kapan Anda akan mengirimkan pasukan ke lembah neraka. Tapi, bisakah kami juga ikut untuk mendukung Anda?" Wajah Zantian tampak menegang. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawabnya. Dia sudah berjanji untuk membantu klan Luo, tapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Ini adalah lembah neraka, salah satu dari ketujuh pilar yang menopang kekaisaran. Tentu saja, ini akan membuatnya kebingungan. Dugulin benar-benar memahami isi pikiran dari ayah angkatnya itu, kemudian dia berkata, "Pelayan Zuo, apakah kamu yakin itu adalah lembah neraka? Apa Anda memiliki buktinya? Bagaimanapun jika kita sampai salah langkah, kekaisaran justru akan kehilangan kekuatannya dan menjadi incaran dari dunia luar." "Benar, aku juga berpikir begitu," kata Zantian. Sofan mengerutkan kening Sofan pun mengerutkan kening. Ketiga tetua yang menyerang sudah dikalahkan dan semua bukti sudah dihanguskan. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Setelah termenung beberapa saat, Sofan pun berkata, "Mereka melarikan diri terlalu cepat, jadi semua buktinya pun tidak ada yang tertinggal." Mendengar ini tentu saja Zantian bisa bernafas lega. Dugulin kemudian ikut bersuara sekali lagi. "Karena tidak ada bukti, kalau begitu kita tidak bisa menyerang mereka." "Tapi," kata Sofan, "meskipun orang-orang itu berlari dengan kencang, tapi kepala keluarga Sun dan juga tetua keluarga Luo, yaitu Cairong, serta putranya mereka menyaksikan itu dan mereka juga bisa menjadi bukti yang hidup." Itu..." Zantian tampak tertegun. Lalu Dugulin kembali berpikir sejenak dan berkata, "Itu tidak bisa dijadikan bukti. Apalagi tetua Cairong itu adalah tetua dari klan Luo." Zantian pun berkata, "Benar, itu bukanlah bukti yang kuat. Kami tidak memiliki wewenang untuk mengirimkan tentara ke lembah neraka. Kepala keluarga lembah neraka pun tidak akan mungkin membiarkan itu terjadi. Mereka pun pasti akan melakukan perlawanan." Sofan masih belum mau menyerah. Dia kemudian menoleh ke kanan ke kiri, tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, tapi dia mencoba untuk mencari bukti. Lalu tiba-tiba, "Pelayan Zuo! Pelayan Zuo! Mata-mata kita menemukan bahwa ada 3 pita yang melayang di atas kota Winges. Saya tidak tahu apa itu." Tiba-tiba Komandan Pang mendobrak tenda yang besar itu dan berteriak. Sofan dan yang lainnya melihat Komandan Pang, lalu kemudian mereka semua serempak melihat ke arah langit. Di sana terlihat itu adalah slip giok komunikasi. Dugu Zantian terkejut dan berkata, "Fang Er, pergi dan ambil slip giok itu lalu bawa kemari. Kita harus tahu untuk siapa dan siapa yang mengirimkan slip giok itu." "Baik," kata Dugu Feng melesat ke udara. Tapi sebelum dia berhasil menangkap slip giok itu, ada sosok lain yang menyambar slip itu. Ya, itu adalah Sofan. Tentu saja ini membuat Dugu Feng terkejut. Bagaimana tidak, dia sekarang ada di tahap 5 alam surga yang mendalam, sedangkan Sofan hanya tahap 5 alam penempaan tulang. Bagaimana mungkin Sofan bisa menyainginya dalam kekuatan? Zantian dan keempat jenderal lainnya benar-benar dibuat terkejut oleh Sofan serta klan Luo. Meski hanya keluarga kelas 3, tapi mereka ternyata bisa membuat formasi tingkat 5 serta memiliki pelayan yang seluar biasa ini. Saat ini, Sofan tersenyum setelah memeriksa isi dari ketiga slip giok itu. Kemudian dia berkata, "Menteri Dugu, apakah Anda ingin bukti? Sekarang aku sudah memilikinya."
Zantian pun mengambil ketiga slip Gyo itu dan memeriksanya sendiri. Mata Zantian tampak memerah. Dia menyadari bahwa ternyata ketiga pilar itu semuanya adalah babi. Karena ketiga slip itu berasal dari ketiga pilar, yaitu Lembah Neraka, Istana Raja Obat, dan Mary Woods. Yang mana ketiga slip Gyo itu yang mengirimkan adalah kepala keluarga mereka sendiri. Artinya itu bisa menjadi bukti yang kuat untuk menghancurkan ketiga pilar ini. Sofan pun tersenyum, lalu kemudian dia berkata, "Sekarang Menteri, apakah bukti ini masih kurang?" Zantian menggertakkan gigi dan berkata, "Ini sudah cukup." "Lalu kapan Anda akan mengirimkan pasukan ke Lembah Neraka?" kata Sofan mendesak. Zantian kehabisan kata-kata, lalu kemudian dengan perlahan dia berkata, "Untuk mengirimkan pasukan aku membutuhkan persetujuan dari Yang Mulia. Tapi jangan khawatir, aku akan membawa bukti ini dan menyerahkan pada Kaisar. Lalu aku akan kembali dan menuntut keadilan untuk klan Luo." Sofan pun mengangguk dan tersenyum. "Lalu bagaimana dengan kedua pilar lainnya? Bukankah kedua slip itu adalah bukti yang kuat untuk menghancurkan mereka juga?" Tugu Zantian tersenyum pahit dan bergumam, "Aku akan menemui Yang Mulia dan mengurusnya satu persatu." "Bagus sekali," kata Sofan mengangguk, lalu kemudian sekali lagi dia berkata, "Tapi Menteri, jika Anda ingin membereskan ketiga pilar ini dan memberikan kedamaian di dalam kekaisaran, kenapa tidak Anda sekalian membawa satu pilar lagi yang juga berbahaya? Meski saat ini tidak banyak bukti yang mengarah kepada mereka, tapi mereka cukup berbahaya." "Hah? Siapa? Siapa maksudmu?" kata Zantian dengan kaget. "Berapa banyak sebenarnya pilar yang mau diprovokasi oleh bocah ini?" pikir Zantian. Sofan pun tertawa. Dia kemudian berkata, "Tapi ini akan sangat merepotkan, karena mereka selalu bergerak di balik layar dan tidak meninggalkan bukti satupun. Hanya saja dari semua pilar itu, merekalah yang paling berbahaya." "Siapa itu? Siapa dalang yang menggerakkan ketiga keluarga itu?" kata Zantian. "Siapa itu? Siapa dalang yang menggerakkan ketiga keluarga itu?" kata Zantian dengan tegas. Sofan menggelengkan kepalanya, kemudian dia berkata, "Saya tidak berani menyebutkannya. Mereka adalah monster. Untuk keluarga Luo kami, mereka hanya perlu menjentikan jarinya untuk memusnahkan kami semua. Saya tidak bisa mengatakannya kecuali Menteri bisa menjamin keselamatan kami." "Cepat katakan," kata Zantian dengan sangat cemas. "Gerbang Kekaisaran," kata Sofan singkat. Mendengar itu Zantian menghela nafas panjang. Ini adalah masalah yang serius. Gerbang Kekaisaran itu sangatlah kuat. Meski jika dia bisa menggerakkan semua pasukannya, itu pasti bisa menghancurkan mereka. Tapi itu pasti sudah cukup untuk menghancurkan gerbang Kekaisaran. Tapi mereka juga pasti akan mendapatkan kerugian yang besar. Sedangkan mereka juga harus menjadi pelindung Kekaisaran. Jika mereka terluka atau mendapatkan banyak kerugian, ini hanya akan melemahkan Kekaisaran dari dunia luar. Zantian saat ini tampak berpikir dengan keras. "Menteri, apa yang terjadi pada Anda?" kata Sofan yang saat ini tampak melihat Zantian kebingungan. Zantian pun melambaikan tangannya dan berkata, "Klan Luo benar-benar banteng. Aku tidak tahan lagi. Mari kita kembali ke camp dan istirahat sebentar." Kenapa pikiran orang tua ini menjadi kacau balau dalam sekejap?" kata Zantian mengeluh. Kata Zantian sambil mengeluh. "Menteri, apakah Anda benar-benar tidak peduli dengan keselamatan kami? Bukankah Anda baru saja berjanji di hadapan makam kepala keluarga?" kata Sofan sambil protes. Yunhai pun ikut merengek. "Ayah angkat, tidak maksud saya Menteri. Anda juga baru saja berjanji pada saya. Apakah Anda tidak peduli lagi dengan anak Anda? Apakah Anda benar-benar ingin meninggalkan keluarga saya?" Zantian menghela nafas dan kemudian dia berkata, "Tidak perlu cemas. Kalian tinggallah di sini. Aku hanya akan kembali ke camp dan itu hanya 10 mil dari tempat ini. Kalian tidak perlu cemas, karena tidak akan ada yang berani menyentuh kalian. Kalau begitu sampai jumpa lagi." Dengan itu setelah mengatakan itu, dengan cepat Zantian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Keempat jenderal pun mengikutinya dengan cepat. Setelah mereka semua pergi dan menghilang di kejauhan, Sofan menyeringai. Dia berkata, "Meskipun Zantian itu tidak memiliki keberanian untuk melawan ketujuh pilar, tapi minimal dia sudah berjanji untuk melindungi kita. Ini benar-benar tangkapan yang tidak buruk." Yunhai pun kemudian berkata, "Kak Sofan,
Apa aku harus bergabung dengan mereka dan mengabdi sebagai seorang prajurit? Sofan pun berkata, tentu saja. Kamu harus berlatih di bawah naungan Duku Santian dan keempat harimau itu. Ini adalah berkahmu untuk bisa dilatih oleh mereka. Santian kemudian berkata, lalu kenapa kamu juga tidak ikut dibawa oleh mereka? Apakah mereka tidak menghargai formasi yang kamu buat? Ya, mereka nggak tahu sih kalau formasi itu dibuat oleh Sofan. Sofan kemudian mencibir, seperti kata pepatah, orang baik bukanlah seorang prajurit. Mengapa aku harus menjadi seorang prajurit? Lalu kenapa aku harus menjadi seorang prajurit? Kata Yunhai sambil marah-marah. Sofan pun kemudian berkata dengan suara yang dingin, pergilah berlatih dengan mereka, atau kau tetap di sini dan berlatih 10 jam sehari. Mana yang akan kau pilih? Melihat kedua orang ini yang terus-menerus bertengkar, Yunsang diam-diam tersenyum. Dia menatap Sofan dan kemudian dia berkata, Sofan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tampaknya mereka ingin memperistri aku. Bukankah itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi kita? Mungkin, kata Sofan. Pernikahan politik memang bagus, apalagi untuk mengikat keempat jenderal bodoh itu. Mereka bisa menjadi kekuatan yang besar bagi klan Luo di masa depan. Mungkin Anda memang harus menikah dengan si bungsu mereka. Apalagi dia adalah yang paling bodoh di antara mereka. Ini bukanlah ide yang buruk. Apa kau bilang? Lebih baik kau mati saja, kata Yuncang memotong kata-kata Sofan yang belum selesai. Dia menendang Sofan dan meninggalkannya. Sofan saat ini tampak bingung. Apa yang kamu lakukan? Bukankah ini baik untukmu dan juga bagi klan Luomu? Kata Sofan. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Udah nggak fokus ini waktu ngobrolnya. Thank you banget, see you again di next video. Ya hari Kamis ya, kita lanjutkan lagi spoileran untuk Magic Emperor. Ya nanti semoga minggu-minggu ini bisa ngasih bonus, tapi belum bisa janji ya. Yang penting ditunggu aja, dipantengin aja channelnya. See you again, badan udah agak capek nih. Jadi see you again di next video. Dan kalau misalnya ada yang mau nyawer, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi, ataupun bisa juga transfer lewat ATM yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, itu aja, see you again dan bye.